terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang Salam. sudah bergabung di Laris Forum. Laris Forum adalah forum kita untuk sharing peluang-peluang bisnis. Kita fokuskan memang untuk tahu kawan-kawan di desa, dalam hal ini adalah kawan-kawan dari Badan Usaha Milik Desa dan juga koperasi desa dan juga pengusaha-pengusaha di desa. Satu yang menarik seperti yang kemarin minggu kemarin sudah kita sampaikan bahwa pada hari ini kita akan kehadiran tamu dari Next Logistik yang kemudian saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan bahwa akan ada ruang peluang untuk kemudian bagaimana bermitra dengan Next Logistik. Jadi saya pikir untuk lebih mempersingkat waktu, kita serahkan langsung kepada Mas Hari untuk bisa menyampaikan apa itu net logistik, kemudian apa-apa yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di daerah-daerah, teman-teman di desa, dan mungkin model bisnisnya seperti apa yang bisa dikembangkan. Silakan, monggo Mas Hari. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kojo atas waktunya. Senang sekali pada hari ini, pagi ini saya bisa bertemu walaupun via online dengan Pak Kojo dan mungkin bapak-bapak yang lain yang masih banyak belum saya kenal, tapi saya senang sekali. Harapannya adalah saat ini dengan fasilitas ini mungkin kita bisa berkolaborasi atau kita bisa saling memberikan feedback terkait dengan apa peluang-peluang yang dari desa dan kemudian apa yang bisa dikelola untuk usaha di kota juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Susianto. Saya domisilinya di Bekasi. Saya asli orang Temanggung, kemudian merantau ke Bekasi, lalu saat ini saya sudah beberapa kali pindah kerja dan sekarang saat ini saya memiliki usaha yang boleh baru dibilang baru berdiri 2 tahun. Namun alhamdulillah dengan jaringan yang sudah ada ini sudah 110 jaringan di seluruh Indonesia yang mungkin nanti akan saya sampaikan di presentasi saya. Izin saya akan share materi. Pak Koco, mohon maaf, bisa ini? Belum bisa share? Oke, udah. Sudah terlihat jelas ya, Pak, materi saya? Ya, silakan. Baik, pada hari ini saya membuat temanya itu adalah pengaruh layanan jasa kirim dengan sustainability usaha. Artinya bagaimana ternyata jasa kirim itu dalam hari ini kita tahu kebutuhan barang itu dari antar desa, antar kota, bahkan antar provinsi itu sangat berpengaruh terhadap sustainability usaha. Nah, pembicaranya sudah latar belakangnya itu ternyata di Indonesia itu biaya distribusi logistik sangat tinggi, yaitu mencapai 14,29% dari PDB. Itu sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata negara maju, yaitu mereka hanya sekitar 8% biaya distribusinya dibandingkan dengan Indonesia. Pemerintah itu menargetkan pengurangan biaya logistik menjadi 8% di tahun 2045 atau bahkan 9%, itu targetnya, itu versi Bappenas, info yang saya dapat. Dan kemudian dari 14,29% itu komposisi biaya distribusi saat ini ternyata dari transportasi darat kurang lebih 8,8%. Dari sektor pergudangan 3,2% dan administrasi itu 2,3%. Data ini saya ambil dari finance.detik.com.
Jadi Indonesia menargetkan biaya distribusi itu 8% di tahun 2045. Eh, Komposisi biaya distribusi tinggi di Indonesia itu bisa disebabkan oleh faktor daripada biaya BBM, bisa jadi dari biaya tol, kemudian kondisi jalan, kemudian moda transportasi yang terbatas, dan juga dari kondisi alam. Itulah yang mengakibatkan 14,29%. Tentunya ini pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah, di mana harus bisa menurunkan sampai dengan 8% di tahun 2045. Nah, ini sumber penyimbangan deflasi ini saya sampaikan kondisi eh, ekonomi saat ini memang sedang kurang baik, meskipun inflasi masih terkendali. Namun kita tahu penganggaran negara dan mungkin beberapa kebijakan pemerintah ada yang pro kontra, sehingga mungkin ada beberapa sektor yang berimbas daripada efisiensi dari pemerintah, dan itu juga mempengaruhi dari sektor usaha di dunia pengiriman. Ini hanya data aja dari BPS, ternyata yang paling tinggi inflasi itu di Minahasa dan yang paling rendah itu di Kabupaten Karo. Nah, kemudian ini hanya sebagai informasi bahwa uh, kita, saya melihat di sini banyak bapak-bapak atau rekan-rekan semua yang ternyata adalah pengusaha atau usaha dari desa, yang dimana ini sebagai refleksi bagaimana uh, memilih usaha itu juga penting. Dalam melakukan usaha itu juga penting bagaimana kita bisa melakukan pemilihan jasa pengiriman yang tepat. Nah, sebagai informasi bahwa dalam hal ini eh, pemilihan anak logistik itu berpengaruh terhadap biaya ongkos produksi. Nah, bagaimana untuk memilihnya? Yang pertama kita lakukan adalah harus menganalisis karakteristik usaha dan produk. Kita bisa melihat bagaimana berat, dimensi sifat barang, apakah itu mudah pecah, mudah busuk, apakah itu high value, lalu kemudian jarak pengiriman dan frekuensi order. Lalu setelah itu bandingkanlah tipe jasa kirim. Dengan produk yang kita miliki, lebih cocok kemana? Apakah ke darat, ke laut, udara, atau ekspedisi kilat, atau kurir lokal mungkin? Dan juga harus cek jangkauan, lamanya waktu pengiriman, yang terpenting juga biaya per kilogram. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tipe jasa yang cocok, barulah kita melakukan evaluasi layanan logistik. Apakah lead time-nya cocok? Jika memang lead time-nya tidak perlu, lead time itu cepat bagus, tapi apakah itu sesuai dengan jenis usaha yang kita miliki? Misalkan, jika kiriman itu cukup 3 hari, kita tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pengiriman 1 hari. Atau sebaliknya, jika pengiriman kita punya usaha dan harus dilakukan cepat 1 hari misal, jadi kita harus bisa memilih layanan yang bisa cepat 1 hari, supaya itu untuk mendukung kontinuitas dari usaha. Tapi dan sebaliknya, kalau misalkan layanan itu bisa dikirim dalam 3 hari, 4 hari, itu kita pilih yang itu aja, karena itu lama cepatnya pengiriman itu juga berpengaruh terhadap harga. Lalu jangkauan juga perlu kita cermati, asuransi, layanan tracking, kemudian ada nggak barang kita yang memiliki handling khusus. Handling khusus itu dalam arti misalkan kita punya usaha bikin mesin penggiling kopi gitu. Artinya dia harus punya handling khusus, dia harus dilakukan packing kayu rapat, kemudian dia juga harus dalam penanganan juga harus memakai forklift atau handcliff mungkin seperti itu. Itu juga kita harus cermati. Apakah dari jasa ekspedisi itu sudah ada fasilitas atau infrastruktur yang bisa mensupport handling khusus. Lalu ada nggak dalam di ekspedisi itu memiliki layanan membantu untuk retur barang. Itu juga perlu kita cek. Setelah itu periksa reputasi dan kapabilitas. Di sekarang ini banyak sekali bisnis usaha ekspedisi. Banyak sekali yang dimana ekspedisi dari asing pun yang masuk, yang sudah banyak menguasai pangsa pasar Indonesia, tapi banyak juga ekspedisi domestik Indonesia yang juga tidak kalah besar
Dan kemudian juga banyak juga ekspedisi lokal yang dia itu punya mobil, ada antar barang, silakan kirim barang hanya sekali gitu. Itu juga banyak sekali. Dengan banyaknya jenis pilihan ekspedisi ini, tentunya ini sebenarnya mempermudah kita sebagai dunia usaha untuk menyesuaikan apa sih produk kita dan jenis ekspedisi apa yang cocok untuk kita. Dan itu adalah dan di Indonesia itu sudah banyak sekali ekspedisi layanan dari kecil sehingga besar. Nah, kemudian metode pembelian jasa pengiriman. Di sini ada beberapa produk, misalkan dokumen, lalu di baju, ada produk makanan ringan, lalu ada produk ini Gucci, lalu ada produk juga kerajinan tangan, dan ini ada produk kayak barang besar. Bagaimana kita harus melihatnya? Contoh dokumen, apa yang cocok? Dokumen cocok kepada ekspedisi jenis kurir dan paket besar. Kemudian untuk baju, baju bisa ke jenis ekspedisi kurir, yang paket juga bisa, yang kargo bisa. Misalkan baju dengan kuantiti yang banyak, berarti cocoknya ke kargo. Tapi baju yang kuantitinya kecil, misalkan 1 kiloan atau 2 kilo, lebih bagus ke kurir atau yang paket. Keripik juga sama, keripik misalkan makanan ringan, dia lebih cocok cenderung kemana? Kalau kuantitinya kecil, hanya di bawah 5 kilo, mungkin paket oke. Kemudian kalau sudah di atas 10 kilo, lebih baik dikirimkan ke kargo karena kosnya lebih uh, ringan lagi. Tapi kalau dalam kuantiti besar, misalkan ada dikirim ekspor atau dikirim keluar pulau gitu yang memerlukan tonase besar, lebih baik menggunakan jasa tracking atau charter. Kurang lebih seperti itu. Dan juga misal barang Gucci ini kayak brand Terrazzo, cocoknya kemana sih? Ya kalau bijian lebih cocok ke paket, kargo dan tracking. Ini kita melihat dari efisiensi. Ya melihat dari efisiensi daripada biaya kirim gitu. Kerajinan pun juga sama. Misalkan dia karena kerajinan yang dia rentan untuk kerusakan, takut ketidis segala macam dan perlu packing yang besar, lebih cocoknya kemana? Lebih cocok ke kargo atau tracking. Jadi kalau tracking mungkin dedicated mobil untuk semua kerajaan itu dengan jumlah yang banyak, sehingga dalam cost per piece-nya itu bisa ditekan. Jadi tidak perlu kita misalkan ada pengiriman 25 piece, cocoknya ke kurir. Misalkan pengiriman 10 sampai 20 piece, cocoknya ke paket. 20 sampai 50 piece, cocoknya ke kargo. Dan misalkan jumlahnya sampai ratusan, lebih baik ke tracking. Jadi dalam hal ini supaya hitungan cost per piece untuk biaya distribusi itu bisa ditekan dengan menyesuaikan produk kiriman apa yang cocok untuk jenis produk kita yang keluarkan. Dan yang terakhir, misalkan ada produk kayak ini, misalkan spill baja atau paku tiang, yang nggak cocok untuk yang kurir, paket, kargo, atau tracking. Dia lebih cocoknya ke tracking deck yang memiliki handling khusus, truk khusus gitu. Tidak perlu memakai jenis truk yang tertutup, jadi cukup bak terbuka yang dia bisa menampung dengan kuantiti yang banyak, karena dimensinya besar, jadi cukup dengan tracking deck. Jadi itu pentingnya metode pemilihan jasa pengiriman untuk bisa menentukan berapa sih HPP dalam pembuat HPP dalam produk kita sendiri. Nah, tentunya ini saya sempat belajar dari Toyota, dia itu ada 3M Ways. Ini adalah salah satu dari manajemen Kaizen-nya dari Toyota, Jepang. Ada istilah namanya muda, murah, murih. Itu 3 konsep penting dalam manufacturing, filosofi dari Jepang yang merujuk ke bagaimana kita bisa menghindari pemborosan, ketidakseimbangan, dan beban berlebih. Apa yang dimaksud dengan mudah, murah, murih? Mudah itu artinya waste atau boros. Jadi merupakan segala sesuatu yang tidak memberi nilai tambah dalam prosesnya. Contohnya, kita punya mobil, ada pengiriman barang. Mobil itu Grand Max, pickup gitu. Dia bisa mengangkut 500 kilo. Jadi kita mau ngirim jumlahnya cuma 100 kilo. Jadi tidak perlu kita mengirimkan barang 100 kilo ke mobil yang kapasitasnya 500. Seperti itu. Dan kemudian imbalance. Yang kedua adalah murah. Itu artinya imbalance atau ketidakseimbangan.
Jadi artinya itu tidak kerataan atau variasi dalam proses kerja atau distribusi. Misalkan dalam hari ini ada kadang-kadang ngirim 100 kilo untuk mobil kapasitas 500, itu boros. Atau ada ngirim 1 ton ke dalam mobil yang kapasitasnya 500 kilo, itu berlebih. Atau mungkin dalam penempatannya ngacak gitu. Jadi imbalance itu juga harus kita hindari dalam proses distribusi dalam mengantarkan produk dari kita. Dan yang terakhir itu ada muri. Muri itu artinya overload atau bahasa Indonesianya beban berlebih. Itu terjadi ketika proses atau peralatan dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya. Ya, kalau di distribusi contohnya mobil itu kapasitas 500 kilo, tapi dinaikin barang yang 1 ton gitu. Artinya mobil itu akan tidak bisa mengangkut barang itu karena melebihi kapasitas. Ini pentingnya bahwa artinya semuanya ini harus kita hindarkan dengan namanya optimum distribusi. Kita bisa menyesuaikan kiriman kita dengan jenis barang apa, jenis mobil apa yang cocok, dengan jenis ekspedisi yang apa yang cocok dengan produk yang akan kita kirim. Ya, ini ada kutipan dari Kaizen Waste dari Toyota, yaitu mudah, murah, murah. Nah, kemudian ini saya mencoba bikin matriks jasa pengiriman. Misalkan ada jenis usaha UMKM, makanan, atau yang mudah busuk gitu. Jadi rekomendasi pengirimannya itu jenis jasa kiriman yang dia memiliki kurir kilat. Kemudian dia ada fasilitas cold chain misalkan, karena misalkan makanan atau buah. Lalu dia ada BMS lokal. Kalau dengan makanan yang mudah busuk berarti apa? Catatannya prioritaskan yang litem, yang cepat. Kemudian prioritaskan yang memiliki suhu, kondisi suhu. Kemudian ada yang memiliki layanan tracking online atau real time. Ini untuk misalkan jenis makanan UMKM. Kemudian untuk barang yang berat dan besar, misalkan mebel, alat-alat bantu, mesin gitu. Lebih baik rekomendasi jasa pengirimannya adalah yang seperti kargo darat, kemudian laut, atau yang forwarder. Kemudian catatannya itu kita harus bisa menghitung tarif per minimum, lalu juga kubikasi atau metrik atau kubikasi atau kubikasi daripada volume barang itu. Ya, jadi kalau untuk barang besar atau berat, kita lebih baik menggunakan kargo darat, laut, atau forwarder. Kemudian bagaimana dengan produk elektronik atau harga tinggi? Ya, kita bisa memilih dengan produk dengan jasa kirim yang memiliki layanan kurir ekspres atau asuransi. Yang memiliki juga asuransi. Kenapa? Produk elektronik juga yang rentan malfungsi, sehingga bisa kalau dalam pengiriman ada hilang, ada kerusakan, malfungsi, bisa di-cover penggantinya dengan asuransi. Dari hal itu, pentingnya kita adalah melihat cek reputasi daripada jasa layanan kirimannya, kemudian bagaimana dia bisa melakukan liability coverage daripada potensi kerusakan atau kehilangan data. Nah, kemudian mengapa ini penting bagi pelaku usaha? Karena biaya ini langsung berpengaruh terhadap harga jual, margin keuntungan, dan daya saing produk di pasar. Konteksnya adalah bagaimana kita sebagai pemilik usaha harus menentukan jasa pengiriman. Bukan soal ongkir murah semata, tetapi menyangkut waktu pengiriman, bagaimana potensi kerusakan, otomatisasi atau digitalisasi, dan juga reputasi dari perusahaan pengangkut barang. Kemudian kita harus berhitung bagaimana rasio biaya kirim tersebut harus diukur. Kita lakukan monitoring, kemudian kita manfaatkan sebagai indikator performa usaha. Yang terpenting saat ini adalah integrasi teknologi. Ini penting sekali sekarang bahwa integrasi teknologi itu merupakan kunci efisiensi masa depan. Jadi kita bisa real time, tracking real time, misalkan jasa kirim itu bisa connect API, itu sangat mudah. Jadi kita tidak bergantung terhadap telepon atau email atau apa. Jadi kalau punya program dan bisa terkoneksi dengan jasa ekspedisi dengan buka API, artinya kita bisa melihat langsung bagaimana progres atau proses distribusi itu. Ada nggak terkirim, sudah terkirim nggak, lalu kemudian ada kendala nggak, gitu. Mana yang tepat waktu, mana yang tidak tepat waktu. Akhirnya apa?
kita bisa melakukan monitoring bagaimana jasa kirim itu, kita bisa monitoring apakah produk yang kita jual diterima baik dengan customer atau tidak. Nah, ini saya sendiri dari Next Cargo, sebenarnya kita juga memiliki program Next Citizen Community. Sebenarnya ini adalah program yang baru kita canangkan dan harapannya akan bisa membantu semata-mata bukan hanya mencari keuntungan untuk perusahaan atau Next, tapi juga memberikan keuntungan juga terhadap komunitas ataupun pemilik-pemilik usaha, gitu, seperti itu. Oke, saya akan mulai memperkenalkan diri bahwa Nextcard ini adalah perusahaan yang baru di 2 tahun dan sekarang kantor kita ada di Cikunir, Bekasi, tepatnya. Kemudian divisi misi kita tentunya visi kami itu adalah menjadi perusahaan pengiriman paling terpercaya dan inovatif. Jadi bisa menjangkau setiap pelosok negeri, mempercepat roda ekonomi sehingga memberi dampak kemajuan serta memberikan pengalaman yang terbaik untuk pelanggan. Itu adalah misi dari kami. Kami bisa menjadi perusahaan yang terpercaya dan paling inovasi. Lalu layanan kami itu ada kargo, paket besar dengan jangkauan luas, kemudian kami juga ada tracking, jadi angkut langsung sampai tepat, ini untuk produk yang charter, kemudian kita juga ada layanan pengiriman udara, namun kami akui ini belum semua tempat bisa menerima pengiriman udara, sementara masih di daerah Jakarta dan Bandung. Kemudian pengiriman laut, kita sudah bisa mengirim barang-barang ke seluruh Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, kita sudah biasa mengerjakan pengiriman barang ke luar pulau. Kemudian WMS juga kita memiliki layanan WMS dan saat ini alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan salah satu perusahaan elektronik besar di Indonesia dan dari China, dan kita support untuk monitoring produk-produk mereka sampai dengan distribusi ke gudang-gudang di daerah, dan juga proyek ini yang kita juga support untuk pekerjaan proyek yang dimana memiliki syarat khusus dalam kerjasama. Jadi kita juga sudah biasa, kita memiliki keahlian teknis dalam manajemen risiko dan penanganan yang profesional. Nah, dengan 110 kantor perwakilan cabang di seluruh Indonesia saat ini, saya pikir kami sangat siap membantu Bapak Ibu semua dalam hal urusan distribusi. Dan tentunya kami juga akan membantu bagaimana untuk mencapai tarif yang paling efisien untuk mendukung usaha Bapak Ibu semua. Jadi kami ingin menjadi mitra terpercaya bagi UKM dan perusahaan. Dan yang paling utama adalah saat ini kami juga sudah memiliki program web-based, artinya bisa dicek dimanapun dan kapanpun, pakai handphone dan itu real time, artinya kita terbuka, tidak harus nanya ke CS, tidak harus nanya ke agen, tapi bisa dicek secara mandiri dengan masuk ke website kita, yaitu di nextlogistic.com. Nanti Bapak Ibu bisa cek, di situ bisa melihat tarif ongkir dan juga bisa kalau sudah pernah mengirim bisa cek resi secara real time. Dan ini kenapa harus Next? Kami memiliki pelacakan online 24/7 atau anytime, anywhere kita bisa cek pelacakan, lead time yang tepat dengan jaringan yang luas, kami bisa support lead time sesuai dengan kebutuhan. Kantor perwakilan kami yang tersebar luas, jadi jika ada kendala ataupun barang-barang bisa langsung ditangani, tidak perlu ada menunggu-menunggu dari daerah lain. Kemudian kita juga ada layanan gratis pick up untuk Bapak Ibu yang memiliki produk yang cukup besar dan kesulitan untuk mengirim ke agent, bisa kita layani dengan servis pick up, lalu dengan layanan kami yang nyaman, dan kemudian tarif hemat dan kompetitif. Artinya kita bisa melakukan pembahasan tentang tarif, bagaimana yang bisa mendukung usaha atau bisnis Bapak Ibu semua. Dan ini juga kami memiliki jasa packing yang tepat. Ini banyak permintaan packing barang, barang seni, barang elektronik, kemudian barang-barang pindahan. Kami juga
membantu untuk packing, kemudian permintaan surat jalan kembali, mungkin ini juga salah satu servis dari kami. Ada beberapa perusahaan yang minta setelah diterima oleh penerima surat jalan ditandatangani kemudian dikirim kembali ke pengirim juga kami support. Kemudian kami juga memiliki layanan asuransi, dan kemudian kami juga mengisi ngirim motor, kiriman motor juga kami bisa layani, bantu untuk pindahan rumah, pindahan kantor, pindahan usaha, dan ini alhamdulillah kita juga sudah sering membantu untuk beberapa karyawan khususnya BUMN yang dia kadang-kadang sering pindah kerja gitu ya. Jadi kita bisa bantu mereka untuk bantu dari bawa barang-barang rumah ke tempat yang baru, dan juga kita juga bisa bantu untuk mendampingi penghitungan kos sampai efisien dan maksimal. Kita juga membantu bagaimana supaya para pengusaha atau bisnis UMKM ini bisa mendapatkan tarif yang paling efisien. Ini pengiriman barang, jadi ini hanya sebagai refleksi bahwa kita bisa pick up dan juga kita customer bisa mengirim barang ke kantor perwakilan atau agen kita di daerah-daerah. Dan ini hanya sedikit contoh yang beberapa UMKM dari daerah yang pernah kirim ke kami, sebenarnya banyak sekali. Ini contoh ada kerajinan logam dari Tegal, ini yang dikirimkan ke lewat Next, itu yang tujuannya ke beberapa kota di Jateng, Jatim, Jabar, Jawa Barat, dan sampai Bali. Ini dari Tegal yang sudah mempercayakan Next sebagai mitra dalam distribusinya. Kemudian kopi dari Temanggung, ini juga alhamdulillah sudah cukup banyak sekali pengiriman kopi dari Temanggung, yang lagi fenomenal nih, khususnya di Temanggung, karena tembakau lagi turun, akhirnya kopi yang naik, dan ini permintaan pengirimannya itu ke seluruh Jateng, Jatim, Jabar, Bali. Oh ya, bahkan ada ke Kalimantan, Sumatera juga kita pernah ada permintaan pengiriman ke kota itu. Dan kemudian itu ada dari Cianjur, dia ada pengiriman barang kayak lampu gentur ya, lampu hias gentur dari Cianjur. Cianjur juga ini kayak peci juga sama, ini pengiriman barang kerajinan dari Cianjur. Kalau yang Klaten itu furnitur, itu banyak pengiriman barang-barang furnitur dari Klaten ke seluruh Jawa dan juga Bali. Ini tembakau juga ada, tembakau rajangan, juga ada permintaan pengiriman dari para petani langsung, ini justru malah yang permintaan pengiriman ke beberapa kota di Jawa dan Bali. Nah, ini menjadi barang kirimannya, kita biasa ngirim motor, bahkan cairan, dan ini juga di bawah ini sebelah kiri itu ada bibit pohon kopi yang kita kirim ke Kalimantan. Ini barang dari Cilacap dan Banyumas, bibit pohon kopi yang kirim ke Kalimantan. Kemudian ada barang-barang seni, ini kayak Gucci juga pernah kita kirim, kemudian produk-produk pakaian, yang konveksi-konveksi juga kita pernah melakukan pengiriman. Jadi jenis barang yang paling cocok buat usaha adalah yang seperti ini, yang cukup besar, dan ini yang makanya kita sangat dekat dengan beberapa pengusaha UMKM, karena memang yang kita bisa bantu adalah penyesuaian ongkos kirim. Nah, kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu semua, kita juga ada namanya Next Gen Community, artinya jika ada komunitas, mungkin kita sedang dalam proses untuk komunitas ke FKT, ada namanya diskon cashback jika ada customer datang dan itu merupakan member dari komunitas yang kerjasama dengan kita, akan kita kasih cashback dari 5% dari harga publish rate. 5% itu bisa diatur apakah itu 5% akan masuk ke dana kas operasional organisasi atau komunitas, atau akan langsung dikasihkan ke anggota, atau akan dibagi dua, misalkan diskon 2,5% untuk anggota dan 2,5%-nya lagi untuk komunitas. Itu juga kita bisa menawarkan hal itu. Ini pengalaman proyek kami menjadi project leader di beberapa instansi kementerian dari tahun 2018 sampai 2023 dan 2024 terakhir. Dan saat ini juga alhamdulillah kita sudah MOU, bulan depan kita sudah mulai running project dari salah satu kementerian.
Dan ini distribusinya yang terbanyak itu di tahun 2018, 19, 20 itu kita menghandle 27 provinsi sampai dengan 8.166 titik atau puskesmas. Ini retail customer kami dan masih banyak lagi yang belum saya tampilkan. Ini hanya contoh beberapa retail dari customer kami. Dan mungkin untuk yang ini salah satu contohnya untuk para pengusaha ada banyak beberapa yang join menjadi mitra atau agent dari Next Cargo. Ada sekarang ini yang agen kita di Batam dan juga di beberapa daerah di Mojokerto, di Sukoharjo. Awalnya itu mereka adalah customer kita, jadi mereka ngirim barang-barang mereka. Dia punya produk sepatu waktu itu, ada produk sepatu di daerah Mojokerto. Kemudian ternyata dia tertarik untuk gabung dengan Next karena kita ada fee dari penjualan, akhirnya dia buka Next, kita kerjasama, barang-barang produk dia kirim melalui kita, dan ternyata dia juga ada barang-barang lain yang bisa dikirim melalui Next. Akhirnya dia secara tidak langsung mendapatkan diskon dari komisi agen, dan dia bisa menurunkan cost daripada HPP daripada produk itu. Termasuk dia juga bisa mendapatkan dari permintaan pengiriman dari customer lain gitu. Itu contohnya. Di Batam juga sama. Batam yang awalnya merupakan customer rutin kita, kemudian ternyata kok ada potensi dari beberapa, dia ngirim-ngirim baju, ngirim-ngirim mainan dari Batam ke seluruh Jawa, dan kemudian kok ternyata besar, kemudian dia minta menjadi agent Next, kita oke, agent Next, dan akhirnya setelah dia menjadi agent Next, selain dia ngirim barang produk-produk dia sendiri, ternyata dia ngirim barang-barang dari produk-produk komunitas usahanya. Jadi kayak pengusaha importir atau pengusaha baju ternyata ada komunitasnya, dan dia bisa narik, ayo kirim ke saya aja, saya kasih murah. Dan akhirnya dia mendapatkan double manfaat. Satu dari dia mendapatkan diskon langsung lebih dari harga, diskon langsung lebih rendah, jauh lebih rendah dari harga umum karena dia merupakan agen kami. Dan manfaat kedua, dia mendapatkan customer lain yang merupakan dan mengirim ke dia. Akhirnya bisa double manfaat, dan itu berjalan sampai sekarang. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu Next dan bagaimana metode kolaborasi kita. Mungkin kita bisa saling bantu, dan cashback ini merupakan bentuk daripada kita bisa mensupport khususnya nanti jika ada BUMDes atau usaha-usaha di desa yang perlu ada bantuan pengiriman barang, dan juga perlu ada uang kas untuk organisasi. Ya, ini salah satu bentuk penawaran dari kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Pak Koco, mungkin itu dari saya yang bisa sampaikan. Mungkin sudah cukup tampilan yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya apa yang bisa ditanyakan, disampaikan, monggo silakan. Insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi kawan-kawan, kenapa kita memberikan ruang ini untuk Mas Ari menyampaikan bisnis logistiknya? Karena memang saya melihat ada ruang peluang untuk kemudian kawan-kawan bisa melakukan kemitraan dengan Next. Jadi kemitraan, kalau kata teman-teman yang sekarang udah, teman-teman BUMDes umpamanya sudah ada tempat yang memang orang sering berkunjung dan seterusnya, dan di daerah itu ternyata juga masih ada artinya masih terlihat peluang untuk kemudian jasa pengiriman dan seterusnya, maka bisa jadi menyampaikan ketertarikan ke Next Cargo untuk Next Logistik untuk kemudian nanti akan dibantu, akan dicek apakah memang di wilayah itu memungkinkan untuk kemudian dibuka sebagai agen umpamanya atau sebagai mitra apa dan seterusnya. Karena yang disampaikan Mas Hari tadi salah satunya adalah bagaimana kemudian komunitas juga bisa mendapatkan kemanfaatan ketika bermitra dengan Next Logistik. Umpama teman-teman kepala desa nih, mungkin ada yang bergabung, kemudian ada asosiasi kepala desa.
karena ternyata dari desa-desa mungkin ada pengiriman-pengiriman yang lumayan banyak dari kantor desanya atau dari dari masyarakatnya dan seterusnya, bisa jadi mencoba melakukan komunikasi dengan Next nih. Kira-kira gimana untuk kemudian asosiasi kepala desa kami juga bisa dapat manfaat. Apa model kerjasamanya seperti apa? Bisa nanti ya saya udah sampaikan link untuk apa form ketertarikan. Nanti dari form itu juga dari teman-teman dari Next akan bisa membantu akan bisa mengakses datanya sehingga nanti akan ada tindak lanjut dari manajemen Next. Jadi saya sampaikan nanti ketika ada yang menghubungi, maka kemungkinan berbicara tentang Next logistik berarti dari timnya Mas Heri atau tim dari logistik. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, saya antarkan. Silakan kawan-kawan kalau ada yang tertarik untuk bertanya bisa resen uh, atau bisa langsung open mic, open kamera supaya kita bisa saling tahu, saling kenal untuk kemudian apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau ada langsung buka mic aja, nggak saya kunci mic-nya. Monggo kalau ada yang ingin menanyakan di chat kita ada yang tanya tadi sekretaris ya, sekretaris desa, kebetulan sekretaris desa ini. Kemudian syarat dan ketentuan ini dari Berkapan Berkapan Dawa. Silakan Berkapan Dawa mau langsung open mic juga boleh silakan kalau ingin menyampaikan. Jadi ketentuan-ketentuannya kayak apa ini Mas Haris? Mas Hari artinya Iya, kemitraannya. Monggo. Silakan Wiwit. terima kasih Pak Di, selamat pagi. Sudah. Gini mau tanya Pak, memang selama ini memang kita ada kendala di biaya pengiriman, terutama karena memang produk yang kita produk Halo, yang kita Assalamualaikum, Mas. buatkan Oh, gantian dulu dari Berkapan Dawa dulu. Nanti Gimana nih? gunung besar setelah ini ya. Silakan Berkapan Dawa. Oke. Gini Pak, untuk syarat ketentuan itu kan katanya dengan mungkin biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Untuk saat ini memang kita juga ada kendala di pengiriman karena barang yang kita kirim kan pupuk, Cak. Jadi kadang-kadang kalau sudah pengiriman itu keluar kota, itu terkadang kos biaya untuk pengiriman itu terlalu besar sehingga kita juga mau pengennya kan pembeli itu harga murah, barang bagus itu sudah umum ya Pak. Nah itu seperti apa di next ini gitu. Yang pertama ketentuan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BUMDes ataupun UMKM Pak. Mungkin itu saja Pak De. Terima Oke, kasih. Mas Hari mungkin saya coba menerjemahkan ya. Ketika mungkin pengen bermitra dengan Next, itu yang kemudian dipertanyakan adalah aku kudu modal piro, harus modal berapa gitu. Untuk kemudian kan ada beberapa logistik ya saya nggak akan menyebutkan, tapi kemudian ada aturan bahwa dia harus deposit dulu berapa, kemudian dia harus belanja alat-alat, mama alat timbangnya atau apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di Next ini aturannya kayak apa? Itu satu. Yang kedua, yang dari Purworejo tadi, Mas Hari, saya berikan gambaran. Jadi ini adalah Badan Usaha Milik Desa bersama di salah satu kecamatan di Purworejo. Mereka memproduksi pupuk organik ya. Jadi dari kotoran hewan yang sudah diolah. Nah, kemudian mungkin untuk yang seperti itu ketika kemudian ternyata kualitas pupuknya bagus nih, kemudian yang membutuhkan lumayan jauh nih jauh dari Purworejo gitu kan. Mungkin ada kendala-kendala yang sementara ini dihadapi sehingga kemudian biaya kirimnya jadi mahal gitu kan. Nah, kira-kira karena kalau tadi Mas Hari sampaikan kan dari jumlahnya dan seterusnya kan pasti dicari yang efisiennya. Kalau kemudian bisa langsung dikirim satu truk ya mungkin bisa langsung urusannya tracking aja, tinggal sewa truk. Tapi ketika kemudian kebutuhannya itu nggak bisa sampai memenuhi tonase dari satu unit truk yang
dibayarkan mungkin kan jadi sangat tidak efisien. Mungkin Mas Heri bisa apa langsung diberikan respon setelah ini ada beberapa yang sudah ada yang sudah LSN juga. Monggo Mas Heri. Baik Pak. Jadi gini, untuk pembukaan dari Mitra Next itu bagi kami untuk deposit eh, khusus BUMDes saya gratiskan Pak. Dan sebagai gambaran adalah bagaimana berapa sih modal yang diperlukan untuk membuka Mitra Next atau Agent Next itu. Kalau saran saya Pak ya, mungkin saya memberikan pengarahan ke beberapa mitra-mitra yang baru, agen-agen yang baru itu, kita tidak pernah memasalahkan kalau misalkan jenengan punya usaha lain, misalkan dia punya toko kelontong, dia punya counter HP, dia punya jual pulsa, dia punya warung apa gitu. Dan itu boleh. Jadi tidak harus satu tempat yang khusus untuk Next, itu tidak harus Pak. Itu kami sadar betul bahwa untuk mendapatkan BEP atau supaya kita dari modal yang kita taruh untuk mendapatkan kembalikan mungkin akan perlu cukup waktu bisa sampai 6 bulan atau sampai setahun gitu ya, karena kita harus menawarkan dulu, kemudian kita mencari pelanggan dulu dan barulah ada masuk gitu. Dan kalau ini kan memang bertahap, mungkin bukan hanya bisnis logistik ya, bisnis lain juga sama. Tentunya di tahun pertama itu berat karena tidak serta-merta langsung dapat untung gitu. Dan makanya saya menyarankan kalau misalkan sudah punya tempat sendiri, yang punya usaha segala macam, itu bisa langsung buka. Dan cukup, sebenarnya kita cukup modal timbangan Pak, yang mungkin agak ini timbangan. Kemudian mesin cetak printer itu silakan diatur masing-masing. Kalau udah ada printer silakan, dan kita pun tidak perlu printer yang kualitas bagaimana tidak. Yang penting resi itu bisa dicetak di kertas saja, itu selesai. Karena semuanya sudah pakai program. Atau kalau mau lebih enteng lagi, pakai handphone yang punya printer Bluetooth. Tapi lebih enaknya sih yang ada pakai PC atau laptop gitu, yang ngeprint supaya ada monitoring segala macam, lebih enak. Itu sih Pak. Jadi kalau dari modal kita untuk deposit saya pikir nol. Tapi nanti silakan untuk materi, kita ada template kayak spanduk, banner, flyer segala macam, termasuk seragam, itu kita sudah ada template. Jadi nanti kita akan support. Mungkin ada beberapa yang harus beli dan juga ada beberapa yang bisa cetak sendiri gitu Pak. Tapi untuk deposit kami masih gratiskan Pak. Untuk teman-teman bisa kami support untuk gratiskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk syarat-syarat lain mungkin nanti detailnya ada beberapa yang ada form Pak, form yang dimana persyaratan dan tentuan menjadi Agent Next itu ada formnya. Jika perlu nanti akan saya share. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung itu ya? Kembali lagi Pak, yang tadi materi yang saya sampaikan bahwa pentingnya kita melihat jenis ekspedisi apa yang cocok. Benar ya, kalau misalkan kiriman cuma kecil-kecil memang lebih baik ke kurir gitu. Nah untuk pupuk tadi ya kita memang harus melihat ya Pak, seberapa banyak pupuknya dan tujuannya kemana. Kita juga ada pengiriman pupuk dari mana ya? Ada beberapa pengiriman pupuk juga dari kita, tapi lebih ke organik yang sudah kayak menjadi pupuk dolomit cair kalau nggak salah ya itu. Ada itu, kita juga ada kirim barang-barang itu juga. Dan itu dari Jakarta ke beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah untuk di Purworejo kita sudah ada perwakilannya Pak. Aduh, tepatnya di mana saya lupa itu nama jalannya. Di Purworejo kita ada perwakilan Next di Purworejo. Misalkan mau konsultasi atau apa, bisa ngobrol-ngobrol sama tim kami di Purworejo. Nanti akan saya share nomor teleponnya. Dia supaya bisa lebih membantu dalam perhitungan. Ini ada kiriman ke sini. Kira-kira masuk nggak harganya? Tentunya kami juga ada harga ya Pak. Harga yang bisa, maksudnya bisa harga khusus lah, kita bisa membuat harga khusus atau harga publish, tergantung bagaimana dan kuantitinya seberapa banyak gitu Pak. Jadi untuk yang dari BUMDes Pandawa tadi, menurut saya begitu. Yang pertama kalau mau buka
agentness kita masih berikan deposit, tapi untuk material kayak timbangan segala macam disediakan sendiri Pak. Timbangan, laptop ini disediakan sendiri. Jadi kita ada fee kalau misalkan agent di bawah uh, agent di bawah agent pusat itu ada fee yang 22% itu dari penjualannya. Dan nanti barang itu akan di pick up oleh agent dari agent pusat, maksudnya agent pusat agent drop point kita dan akan di pick up dan Bapak tinggal menjual saja. Jadi itu Pak, yang keduanya mungkin kita harus melihat lebih detail Pak, berapa kuantitinya, jenis produknya seperti apa, kemasannya seperti apa, supaya nanti bisa dapat nilai ongkos kirim yang pas lah gitu Pak. Kalau pengen lebih paham tahu lagi tentang Next, nanti bisa saya share alamat dan kontak tim kami Next di Purworejo. Gitu Pak. Oke. Oke, terima kasih. Dan kalau teman-teman, nah, kita juga sudah kirim Google Form ya di situ. Teman-teman bisa mengisi data di situ, nanti akan tentang sesuai dengan keinginan teman-teman apa sudah ada opsi-opsinya. Kalau pengen tahu lebih detail, maka nanti akan ada tim yang akan menghubungi dari data yang sudah diisikan. Jadi mohon data yang diisikan memang tidak salah melakukan pengisian data. Jadi kalau ngetik nomornya salah ya nanti pas dihubungi pastinya nggak nyambung. Kira-kira itu. Silakan berikutnya BUMDes Gunung Besar. Harus setelah ini Arfandi. Silakan. Selamat siang Pak dari BUMDes Gunung Besar. Ya, Ya, untuk langsung. kami berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Batu Licin, Pak. Ya, Kebetulan kami sering kirim ke Surabaya, Pak, memakai logistik yang ada. Untuk yang bahan kiriman itu terutama dari perkebunan, Pak. oh, oke, mungkin Nah, jenisnya apa nanti supaya Mas Hari bisa dapat gambaran nih. Kemudian kalau nggih, memang ada nanti yang terdekat di mana bisa dibantu dikomunikasikan Mas Hari. Silakan informasinya. untuk dari Gunung Besar biasanya kami mengirim dari ini, Pak, serbuk kayu dan minyak bekas itu, Pak. Minyak goreng bekas Oh, itu jelantah itu yang kuotanya yang selalu besar, Pak. Mungkin oke, dalam 1 bulan 1 kontainer itu. oke. Mas Hari langsung Nah, direspon. Udah cukup Gunung Besar atau masih ada sudah, yang Pak. Nah, kami disampaikan? mau ibaratnya untuk jadi agen Ya, agen juga di sini oke, gimana, Pak? Untuk di BUMDes siap. Gunung Besar ini, Pak. Ya, nanti dari Gunung Besar sudah ada form ya di chatting silakan diisi. Tapi setidaknya Mas Heri bisa memberikan gambaran informasinya. Moga Mas. Baik Pak, untuk di Kalimantan Selatan, kita itu baru ada di Banjarmasin Pak. Tepatnya di Banjarmasin Tengah, Kecamatan Antasan Besar, Desa Antasan Besar. Untuk yang di Batu Licin memang jaraknya cukup lumayan ya Pak, kurang lebih 4 jam ya dari Banjarmasin ya, atau bahkan bisa Ini, Pak, lebih. via darat 5 jam, Pak. Iya, 4 sampai 5 jam ya. Eh, Memang Pak, kita di Kalimantan memang jaringannya belum semua kota kita punya ada jaringan Pak. Dan itu kan untuk membentuk jaringan itu kan memang harus ada rute langsung. Kita memiliki mobilitas yang langsung ke kota-kota itu. Di Kalimantan sendiri kita di ibu kotanya sudah ada kayak di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, di Ponti, Sawang sudah ada. Tapi kebetulan untuk yang di Batu Licin kita belum ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti akan kita cek Pak, dicek di mana kita ada rekanan juga yang, tapi kita ada rekanan juga yang bisa mengirim barang ke Batu Licin. Nanti Bapak mohon isi aja, nanti form yang Google itu coba cek, nanti kan kita akan melihat titiknya Bapak ada di mana, di Batu Licinnya. Kemudian kita akan sesuaikan dengan yang dari perwakilan kita yang di Banjarmasin, apakah bagaimana perhitungan untuk daerah ke sana, dari Batu Licin sampai ke Banjarmasin, atau nanti tarik ke Banjarmasin, atau dari Banjarmasin prosesnya rutenya bagaimana, nanti akan saya olah Pak. Gitu, karena dalam hal ini kita harus melihat secara detail bagaimana rute, lokasi, kemudian produknya apa, kita bisa cek. Dan kemudian untuk
Bapak ini yang tadi mungkin jumlahnya sangat besar ya Pak ya, artinya mungkin tracking atau kontaineran yang dikirim ke Surabaya. Eh, izin Pak, memang kami bisa melakukan pengiriman hal itu. Contohnya di Jawa aja kita sering ngirim barang ke Batam, ke Papua, ke NTT waktu itu pernah. Itu jadi produk dari Ciamis, UMKM juga, namanya apa itu ya? Keripik singkong itu saya lupa nama keripik singkong itu, dan dia ngirimnya luar biasa banyak dan itu harus pakai kontainer. Itu bisa Pak. Itu untuk Jawa. Tapi di Kalimantan perlu perlu saya khususnya di Batu Licin yang agak jauh dari kota Banjarmasin. Saya coba analisa dulu Pak daripada bagaimana efektivitas, apakah bisa kita support nggak sampai dengan Batu Licin Pak. Izinnya gitu ya Pak. Izin sedikit menambahi Pak, di sini komplit ada pelabuhan, sepil juga ada Pak. Siapa tahu bisa langsung buka di sini. Oke. Cuman cuman rutenya itu 1 minggu sekali Pak untuk di sepilnya Pak. Spill sudah ada ya Batu Licin ya Pak. Sudah ada Pak. Sedikit informasi menambahkan. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke, jadi nanti dari Batu Licin mohon mohon isi Google Form-nya karena dari Google Form itu nanti apa Mas Hari dengan Next Logistiknya akan mendapatkan informasi-informasi dan mungkin bisa langsung melakukan kontak langsung dengan apa BUMDes Gunung Besar sehingga mungkin bisa tektokan nih. Oh ternyata malah ini jadi peluang baru nih untuk kemudian Next lebih mengembangkan sayapnya itu siapa tahu itu juga menjadi satu peluang karena forum kita adalah forum laris. Laris ini adalah ladang rezeki. Siapa tahu ini akan menjadi ladang rezeki baru untuk apa teman-teman dari Next ketemu dengan teman-teman dari BUMDes. Kira-kira itu ya Mas Hari ya. Dari nanti Mas Hari juga apa dari data-data yang masuk, Mas Hari bisa memerintahkan stafnya untuk kemudian apa yang perlu dilakukan follow up lebih lanjut yang mana dan seterusnya. Saya pikir itu silakan Arfandi open mic. Baik Pak Deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, Pak Haris. Ini ada yang sedikit mau saya pertanyakan Pak terkait Google Form yang telah dikirim. Itu yang saya tanyakan adalah maksud dari minat dan rencana awal kemitraan itu Pak untuk menjadi agen titik drop off atau pick up barang di desa, kemudian menyediakan layanan kurir lokal, kemudian menjadi mitra distribusi logistik tuh maksudnya seperti apa ya Pak ya? Karena pengalaman saya juga pernah kemarin waktu di Kalimantan Barat itu kan juga pernah bekerja sama dengan pihak Garuda Indonesia. Kemarin kita mendapat jadi subkonsul Pak di Kalbar. Jadi kita disuruh mencari sales-sales outlet. Apakah kita kami atau yang di daerah itu seperti itu Pak? Karena kan saya pas kebetulan saya ini kan udah pindah di daerah kepulauan Pak, yang dimana akses untuk transportasi seperti pesawat itu kan nggak ada Pak, udara Pak, hanya kami menggunakan di laut aja Pak, jalur laut aja. Itu gimana Pak ya, macam kami di daerah kepulauan, apakah bisa seperti itu? Kemudian kami ini jadinya seperti apa Pak? Apakah macam seperti sales outlet atau sebagai subkonsul di ataupun cabang dari kemitraan Next itu Pak sendiri. Kemudian ini lagi Pak terkait produk knowledge-nya itu Pak, kan biasanya kalau kita ketahui saat ini jasa-jasa pengiriman ataupun logistik itu kan ada paket-paket seperti ekspres yang bisa apa namanya 1 sampai 3 hari sampai, kemudian reguler 3 hari sampai 5 hari sampai, kemudian pelayanannya apakah dia seperti port to port dari pelabuhan atau bandara ke bandara ataupun pelabuhan-pelabuhan ataupun misalnya dari port to door gitu Pak. Kalau misal di Next ini Pak, bisa ditanggapi Pak pertanyaan Pak. Udah cukup, udah cukup. Kemudian ini Pak, setiap pelayanan pengiriman itu kan sekarang di setiap pelabuhan ataupun bandara itu kan pasti ada pemeriksaan
di karantina itu Pak, itu bagaimana dengan suratnya Pak untuk baik itu surat kalau kami di sini kepulauan daerah apa hasilnya laut itu gimana siapa yang membuatnya ataupun apa namanya mungkin dari pertanian bagaimana suratnya siapa yang membuatnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Mas Ari. Oke, Pak. Oke, di Kalimantan Barat ya, Pak, di Kepulauan. Sekarang Mungkin, saat ini saya di daerah Kepulauan Natuna Pak. oh, Natuna. Iya Pak. Pindah Oke. saya kemarin baru-baru pindah aja Pak. Natuna lebih dekat dari Pontianak ya, Pak ya, Pak Pandi ya? Ya, kami lebih aksesnya memang lebih dekat ke Kalimantan Barat, Pak, Pontianak, Pak. Iya, iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Tentunya cita-cita kami memang akan sangat terbuka untuk bisa distribusi sampai dengan akan mempunyai jaringan sampai dengan kepulauan ya, Pak ya. Jadi begini, tadi pertanyaannya yang pertama itu adalah bagaimana jika pengiriman melalui balai karantina. Kalau untuk produk-produk tanam kan memang harus ada persetujuan dari Dinas Pertanian melalui balai karantina ya Pak ya. Iya. Memang tidak gampang kita ngirim tumbuhan atau hewan yang dari pulau lain, misalkan dari Jawa ke Kalimantan dan sebaliknya, memang perlu ada itu. Eh, Memang itu perlu Pak. Jadi kami tidak bisa full mengurus semuanya, tapi kita hanya misalkan membantu untuk ini loh yang biasa ngirim di karantina di sini Pak. Karena apa? Dari barang karantina itu yang nanti akan dimintain data adalah orang pemilik barang, bukan dari pihak pengirim, bukan dari jasa ekspedisinya Pak. Itu kan membuat surat rekomendasi dari barang karantina kan nanti ada interview, ada permintaan data segala macam ya Pak ya. Kalau kami yang ngurus pasti kami tidak bisa menjawab karena ini barang apa, untuk apa, dan didapat dari mana. Itu ada beberapa kesulitan dari balai karantina. Dan memang kami hanya bersifatnya rekomendasi atau pendampingan aja Pak, tapi yang ngurus harus dari pemilik barang, gitu Pak. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis-jenis tadi itu kita ada beberapa jenis outlet Pak. Yang pertama itu namanya outlet sales outlet. Jadi dia hanya bisa menerima barang atau menjual barang. Jadi dia menjual barang dan barang itu di-store ke kayak dropnya Pak, drop point-nya di kabupaten. Oh, drop. Kemudian yang ketiga itu ada namanya eh, drop hub. Jadi yang dia bisa buat tempat shuttle Pak. Dari kota ke kota dia tempat shuttle. Paling yang di sini kalau untuk tempat shuttle dan tempat shuttle sudah kita ada semua. Yang paling rekom di sini adalah kalau di daerah itu sudah ada drop point-nya, berarti hanya bisa mendaftar di hanya di sales outlet aja. Di form itu cukup, sebenarnya nggak apa-apa Pak. Bapak bisa mengisi yang di drop point atau sales outlet, nggak apa-apa. Kita akan analisa di kabupaten itu sudah ada belum perwakilan kita. Kalau sudah ada berarti cukup menjadi sales outlet, tapi kalau belum ada bisa menjadi drop point. Drop point itu artinya barang-barang dari kota-kota lain di drop ke gudang itu, lalu dia akan distribusi ke penerima-penerima di desa, di kecamatan, dia yang akan distribusi. Istilahnya kalau di lain itu kayak agen pusat gitu Pak. Agen yang bisa melakukan delivery sampai dengan ke customer penerima, itu drop point. Tapi kalau yang sales outlet aja yang hanya bisa menerima barang. Untuk ngisi di form itu cukup diisi aja Pak. Misalkan di situ memang kita belum ada perwakilan, nanti kita akan bisa menganalisa, oh ini cocoknya maksudnya ke drop point, ini cocoknya ke sales outlet saja gitu, atau bahkan ini bisa menjadi drop shuttle gitu, misalkan Pak. Nah itu Pak. Dan kemudian untuk yang titik Natuna, ya memang mohon maaf Pak, keterbatasan kami kita belum sampai di sana. Ini baru sampai Batam Pak pembukaannya. Kita baru sampai Batam, kita ada perwakilan di Batam dan tapi memang dari Batam itu kita bisa ngirim barang sampai ke Natuna. Jadi pasti kita ada jaringan yang melakukan adalah ekspedisi lokal Batam. Mereka pasti lebih ahli dan bisa lebih terjangkau di situ. Tapi tentu saja dengan monitoring perwakilan kami yang di Batam. Gitu Pak Pandi. Oh gitu. Berarti maksudnya berarti dari
drop point ke drop point aja ya Pak ya. Berarti untuk konsumennya itu sendiri harus mengambil barang ke drop point itu sendiri ya Pak ya. Oh enggak, kita door to door Pak. Oh, Door to door to door. door ya Pak ya. Ya, Oh, door to door. berarti kalau untuk semacam itu Pak, macam Shopee ataupun Lazada itu gimana Pak? Bisa ya Pak ya dilayani seperti itu Pak? Ya. Pak, oke. Shopee dan Lazada. Kita memang ada beberapa yang customer yang pakai Shopee, tapi kita belum masuk ke Shopee, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya, kita belum masuk ke Shopee. Kita memang agak berat masuk ke Shopee karena di situ potongannya itu luar biasa besar, Pak. Jadi kayak memotong kos operasional sehingga harganya tidak masuk lah. Gitu. Di marketplace itu untuk kita sebagai jasa distribusi cukup besar potongannya atau diskonnya sehingga itu berat, Pak. Apalagi untuk kami yang baru 2 tahun dan ini murni lokal dari investasi lokal gitu, bukan dari investor luar. Ini untuk masuk ke marketplace kami belum bisa support, tapi arahnya memang ke sana. Setelah kita memiliki jaringan yang cukup penuh dengan bisa mensupport untuk semuanya. Di Shopee, saya dulu di tempat kerja lama, ada perusahaan dulu di tempat ekspedisi besar juga, dan waktu itu saya memproses untuk kerjasama dengan Tokopedia, tapi akhirnya nggak jadi karena itu cukup besar potongannya, Pak. Dia minta diskon daripada ongkos kirim publish itu 40-50 waktu itu. Jadinya kita nggak ambil. Oke, oke, silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan. Mas Hari mungkin sambil nunggu yang lain ini. Ada yang menarik adalah ketika bicara BUMDes ini kan ada juga yang memang sudah cukup punya modal dan seterusnya gitu kan. Apabila kemudian ini taruh kata nih, ini omong kosong aja sambil nunggu yang lain ya. Kalau ada yang nanti akan memberikan komentar. Taruh kata kemudian BUMDes ini siap menjadi mitranya Mas Hari yang kebetulan mungkin di wilayah itu belum ada pengantaran lokalnya dan seterusnya, dan mereka juga siap dengan kendaraannya dan seterusnya, itu memungkinkankah Mas Hari untuk itu? Memungkinkan, Pak, sangat memungkinkan. Bahkan untuk yang pengantaran lokal ataupun yang di pengantaran lokal pun memang kita juga pasti ada fee ya Pak ya. Kita hitung berapa rupiah per kilonya untuk kirim ke titik-titik, Pak. Ya, ada rupiahnya per kilonya, ada fee untuk yang si pengantar barang itu di daerah-daerah. Juga kita bisa memberikan kesempatan untuk BUMDes menjadi kayak mereka punya BUMDes, misalkan dia punya toko itu terus juga menerima paket, itu juga bisa, Pak. Jadi sekalian mengantar juga sekalian terima barang gitu sebagai order penjualan itu juga bisa. Tadi nanti kita makanya dari sini kan ini masih banyak sekali ya Pak pesertanya, luar biasa. Saya juga nggak nyangka sampai sebanyak ini. Jika banyak berminat nanti kita akan cek dari form itu yang masuk, akan saya cek titik mana saja, apakah sudah ada nggak tim delivery kita, apakah bisa dibagi dua atau misalkan tidak ada, mungkin menjadi tim support kita, menjadi tim outlet kita maksudnya Pak. Oke, ini menurut saya cukup menarik nih kawan-kawan. Kalau dari data yang sudah masuk terpantau ini ada Jawa Barat, ada dari DKI, ada Jogja, ada Aceh, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga dari Jawa Tengah. Oh ya, Mas Heri tadi ada yang japri ke saya karena menerima menerima informasi ini, kemudian menanyakan wilayah Bogor. Wilayah Bogor sudah cukup padatkah atau masih ada ruang peluang sampai di level yang mana nih Mas Heri? Bogor masih ada peluang Pak. Bogor Oke. itu baru di Cikampek sama di daerah dekat lapas itu apa ya Pak, saya lupa. Oke. Ada dua Bogor, tapi masih open. Ada di Bogor itu di kota wisata, kita ada di Jonggol, di Cikeas, di Cipinong, sama di itu. Tapi di kota Bogor masih open Pak. Bogor itu luas banget ternyata Pak. Oke. Sangat luas banget ternyata Bogor. Oke, terima kasih. Ini ada yang menyampaikan apakah Wonogiri sudah ada cabangnya dari BUMDes
dari BUMDes Sembada Desa Welang Kecamatan Girimarto, Wonogiri. Monggo mungkin bisa langsung direspon Mas Ali. Wonogiri, sebentar Pak. Wonogiri belum Pak, itu bisa menjadi outlet itu. Kemarin Oh, Wonogiri di cover dari Sukoharjo dan dari Solo ya, ya dari Sragen kemarin di cover dari situ. Dan oke, memang kita sedang nyari Pak rekanan sana. artinya dari Wonogiri silakan isi Google Form-nya supaya nanti Mas Ari bisa mencermati lebih lanjut karena di situ ada apa? Ada kolom untuk apa? Dipasang tagging ya. Jadi dipasang petanya di mana dari Google Map tinggal di copy paste ke situ sehingga Mas Ari langsung bisa dapat bayangan. Oh, ini titiknya di sini berarti paling mungkin nanti dikoneksikan dengan titik yang ada di mana dan seterusnya. Saya pikir itu silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan ini tadi kayaknya Mas Pandi ada di sini juga. Mas Pandi masih adakah? Oh sudah nggak ada. Jadi kawan-kawan saya perlu sampaikan ini ya mungkin apa ada bau-bau eh, apa kedaerahannya lah ya. Ada bau-bau kedaerahannya. Saya dan Mas Hari ini sama-sama dari Temanggung, jadi apa perikatan persaudaraan dari kampung. Jadi ketika kemudian melihat, wah Mas Hari sedang sedang memulai mengembangkan bisnisnya next logistik, maka kita berpikir ya kita punya jaringan nih kawan-kawan di desa dan seterusnya di daerah-daerah. Kenapa enggak kita coba pertemukan? Jadi forum ini dari Google yang sudah kita sharekan itu nanti datanya Mas Hari juga tahu, artinya dari manajemen Next Logistik juga akan dapat data itu, datanya bukan disimpan di kode Indonesia, tapi data itu disampaikan ke teman-teman Next. Jadi silakan data-data yang ada di situ diisi dengan benar supaya nanti ketika kemudian ada follow up dari tim marketingnya Mas Hari atau tim marketing dari Next itu kemudian informasi-informasi awalnya sudah ketahuan. Silakan ini sudah ada resen. Mau Mas Skandar, mau Mas Is. Langsung open mic. Oke, matur nuwun. Saya ngikuti dari tadi. Kelihatannya Jawa Timur juga belum ada yang disebut sama Pak Surya Koco ini daerahnya. Dan Ya, yang nomor dua, dari data Mas, dari data yang ngisi. iya, iya. Silakan. Terus untuk pengiriman barang-barang dengan perlakuan khusus, misalkan karkas yang dibekukan, misalkan kayak karkasnya ayam potong, terus karkasnya kayaknya kambing segala macam, itu bagaimana dengan pengiriman? Apakah Next ini juga sudah bisa melayani Pak ya, maksudnya seperti karkasnya dikirimkan dengan perlakuan khusus, di samping ada izin khusus dia juga perlakuan khusus dengan pendinginan. Mungkin kami bisa tahu untuk masalah ini Pak. Oke, Mas Hari, silakan Mas Hari. Baik Pak, oke saya juga lupa mention tadi ya. Kalau di Next sendiri kita memang spesial dry Pak. Kita belum memiliki cold chain untuk yang beku. Tapi saya punya teman baik yang mereka itu pemain khusus untuk pendingin Pak. Kalau Bapak mau, saya akan kenalkan sama beliau, dan di Indonesia itu nggak banyak yang memiliki cold chain, punya armada refrigerator khusus. Ya, soalnya untuk karkas-karkas dengan pendinginan ini biasanya anunya khusus, maksudnya perlakuannya khusus. Iya. Ya, lumayan. Iya Pak, dia biasa bawa ini Pak. Nanti saya kan gini Pak, saya kan di Next sendiri kan juga punya kayak asosiasi gitu ya. Dan saya punya teman juga yang dia tuh punya bisnis itu. Kebetulan dia juga menawarkan kalau ada yang dingin-dingin kasih ke saya lah. Nanti saya kalau ada yang permintaan dry saya kasih ke kamu gitu. Ini Itu, Pak, masuk asosiasinya Pak Budi, mana ketuanya Asosiasi Pengiriman Barang Jakarta, Pak Budi Parianto. Pak Budi Parianto, ketua asosiasi kayak logging seperti ini.
Jenengan anggotanya Pak Budi Parianto tuh? Saya bukan sih Pak, kita di Bekasi sih Pak, kita lebih condongnya ke Asperindo sih Pak. Oke, Asosiasi. ya. Nanti kita lebih lanjut, monggo tentang peluang-peluang bisnisnya, monggo teman-teman dari BUMDes atau dari koperasi atau teman-teman pendamping. Bisa jadi pendamping desa ini kan juga punya sekretariat kabupaten nih. Kalau memang di sekretariatnya ada, artinya tempatnya cukup strategis dan memang ah, potensi untuk produk barang-barang untuk pengiriman barang, menarik juga dioptimalkan pemanfaatan dari sekretariat. Mungkin ya. Ya, Tapi saya, monggo silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin direspon dari penjelasan ini, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan kawan-kawan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan segera akhiri. Kita mulai dari pukul 10, sekarang udah 11.14, jadi mungkin udah lebih dari 60 menit, hampir 90 menit. Ini ada Cak Itong juga. Cak Itong, ada yang mau disampaikan? Mungkin kawan-kawan yang lain, kalau ada. Kalau nggak ada, setidaknya sudah ada data yang terinput di form kita. Ada 15 yang menyatakan ketertarikannya, paling banyak Jawa Barat, DKI ada, kemudian Aceh ada, DIY juga ada, kemudian Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Barat, ada Jawa Timur. Ini Jawa Timur sudah ada yang masuk. Kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya pikir ini cukup menarik menurut saya, dan saya juga sudah share ke link link YouTube kita untuk pengisian form ini. Jadi sangat mungkin kawan-kawan yang mungkin tidak mengikuti acara ini secara langsung, kemudian setelah mendengarkan menjadi tertarik, bisa ngeklik dari link yang ada di yang sudah kita sematkan di channel kita. Silakan, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Dan sebelum saya akhiri, saya persilakan Mas Hari, mungkin ada yang perlu disampaikan di closing statement ini, mungkin penyemangat kalau memang kawan-kawan ini kemudian sudah punya tempat, ya nggak ada salahnya kemudian mengembangkan tambahan bisnis lah ya, menjadi outlet atau menjadi agent dari teman-teman naik logistik. Silakan Mas Hari. Pak Koco tuh selalu ngagetin saya, tiba-tiba closing statement deh. Ya karena Eh, memang ini teman-teman sepertinya sudah cukup jelas, tinggal masalah eksekusinya aja. Monggo oh Mas. iya Pak, siap. Gini Pak, saya cuma bercerita aja ya. Saya dari desa, mungkin Pak Koco udah ngerti, makanya kenapa saya dari desa, kemudian hidup di kota, dan hidup saya nanti pasti saya pengennya hidup tua nanti saya di desa lagi Pak. Sebelum saya kembali ke desa, gimana caranya saya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang dari desa di sini, karena Indonesia ini berdiri dan bisa lolos dari COVID karena usaha dari desa, UMKM. Itu adalah hal yang nyata. Artinya di sini saya tidak muluk-muluk menggandeng marketplace, menggandeng perusahaan asing segala macam, enggak. Intinya kita mendedikasikan diri kita untuk desa, di mana tempat kita lahir, dan di sini adalah para pahlawan, pahlawan dari desa yang membesarkan desanya. Saya pikir jika kita ada kesempatan bersama memulai dan mencoba adalah sebuah keberhasilan Pak, daripada tidak melakukan sama sekali. Mungkin itu aja Pak dari saya. Oke, terima kasih Mas Hari. Jadi ini ada hal yang menurut saya, kenapa saya kemudian mencoba ini terus terang kawan-kawan ya, bukan kemudian Mas Hari yang pengen tampil, tapi saya yang meminta Mas Hari tampillah di ruang ruang yang kita punya, yaitu Laris Forum. Nah ini sekaligus saya sedikit menjelaskan Laris Forum itu apa. Laris Forum itu, laris itu kependekan dari ladang rezeki.
Jadi ini adalah forum yang kita harapkan menjadi ladang rezeki kita. Dan alhamdulillah kita juga ini sedang sedang mempersiapkan apa semacam, saya tidak bilang marketplace tapi lebih pada apa ruang display, ruang 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 untuk pamer, ruang untuk promosi produk-produk dari desa, sehingga nanti data-data yang ada di situ adalah data dari kawan-kawan yang pengusaha-pengusaha yang ada di desa bisa menampilkan informasi datanya di situ, dan di apa di laris nantinya itu tidak kemudian akan ada transaksi langsung di sana, tetapi lebih pada masing-masing kemudian bisa berkoneksi, artinya apa bisa ketemu untuk kemudian apa berkomunikasi langsung, karena memang nanti ketika mungkin ada produknya apa dipasang, pada saat dipencet tombolnya itu tombol itu akan langsung masuk ke WA yang memasang produk itu. Jadi itu bagian yang kita apa bagian yang kita kerjakan, bagian dari agenda kegiatan dari Kode Indonesia, Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Saya pikir itu kawan-kawan, dan Mas Hari, terima kasih untuk waktunya. Hari Sabtu, hari biasanya untuk kawan-kawan hari keluarga, Mas Hari masih berkenan untuk menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita, membersamai kita di Laris Forum. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Dan kalau memang ada dari kawan-kawan yang kebetulan memiliki apa peluang-peluang bisnis atau memiliki usaha-usaha yang perlu di apa dipublikasikan atau diinformasikan di forum ini, jangan sungkan-sungkan hubungi saya untuk kemudian kita coba atur waktunya apa di apa di episode keberapa, karena memang ini apa ada beberapa yang sudah untuk apa meminta waktu untuk bisa ada di Laris Forum. Sampai di sini kawan-kawan, salam bahagia, salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai, salam gesaisme. Terima kasih.